جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Jajaran yang menghormati pengurus muslimat, ketua dan jajarannya menghormati Ansor, ketua dan jajarannya menghormati ketua PC muslimat PKI yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita masih bisa kumpul karena inilah organisasi. Kalau organisasi nggak kumpul itu namanya bukan organisasi. Kalau organisasi ini nggak pernah rapat itu namanya bukan organisasi. Maka salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Manan, pernah mengatakan, nek dari pengurus kok orang ngurusi, ngapain dari pengurus? Maka akan urusan. Sing paling sedih pengurus jadi urusan. Nah, ini yang perlu disiapkan. Satu. Oleh karenanya kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kita hari ini bisa melakukan konsolidasi, koordinasi. Nah, inilah organisasi. Apalagi yang namanya Nahdlatul Ulama ini bukan hanya Jam'iyah Diniyah saja, tapi NU ini Jam'iyah Diniyah wal Ijtimaiyah. Dari sisi diniyah, dari sisi orang Jam'iyah Diniyah, kita berkewajiban menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai pokok pergerakan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di Kecamatan Palas Ahlus Sunnah wal Jamaahnya minimal utuh, syukur-syukur tambah, ini berarti NU-nya jalan. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, warga NU Nahdiyin Ahli Sunnah wal Jamaahnya masuk angin, berarti ini pengurusnya benar. Apalagi wakil Rois Suriah PWNU anaknya Kecamatan Palas, ya kan? Nah, wakil Rois kan aku, wakil Rois Bidariah. Tapi karena pulau Tamriki saya di sini ini anak buahnya Mas Dino, aku ya karapat ya. Jadi pulau ini saya ini datang ke sini, saya bukan atas nama Rois Suriah wilayah, tapi saya atas nama anak buahnya MPC, anak buahnya Pak Jono, anak buahnya Pak Dino, anak buahnya ya, anak buahnya sampean-sampean itu. Cuman karena saya pengurus wilayah, ya mungkin ada beberapa hal yang mesti akan kami sampaikan. Tolong didengarkan. Kelemahan NU itu adanya di koordinasi dan konsolidasi. Kalau konsolidasinya rapuh, kalau koordinasinya rapuh, NU secara otomatis juga rapuh. Oleh karenanya, apalagi punya program besar seperti halnya mau bangun kantor, tanpa koordinasi dan tanpa konsolidasi, mimpi di siang bolong. Paham nggak?
Maksudnya gini, agar kita bisa satu suara, agar kita bisa satu komando, ketika pengurusnya, ketua NU dan roisnya, ketua tan roisnya A diikuti oleh seluruh Nahdliyin, ini mesti harus didukung dengan masifnya konsolidasi dan koordinasi. Konsolidasi organisasi ini sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan. Apa? Jangan sampai kepengurusan dari tingkat MWC sampai ke Kerantin ini belum terbentuk, baik NU-nya maupun badan otonom dan lembaganya. Jadi NU sampai tingkat ranting, bahkan sampai tingkat komunitas. Karena hasil keputusan muktamar di Jombang, sekarang ada kepengurusan NU di tingkat komunitas. Kalau di situ ada Gapoktan, bagaimana Gapoktannya NU? Kalau di situ ada masjid, gimana masjidnya di situ masjid NU? Kalau di situ ada pondok pesantren, gimana pondok pesantrennya juga NU? Kalau tidak seperti itu, nanti pondok pesantrennya direbut oleh orang-orang sebelah, masjidnya direbut oleh orang sebelah, yang tadinya masjidnya NU, akhirnya karena direbut oleh mereka, sing biasanya wiridan rak wiridan, sing biasanya kunut nggak kunut, jamaah sing biasanya tahlilan yasinan nggak tahlilan nggak yasinan. Ini berarti NU-nya ini mesti harus dipertanyakan, pengurusnya perlu dipertanyakan. Jadi si paling angel itu kita itu satu komando. Saya sering ngasih di mana-mana dan sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau NU Nahdliyin yang jumlahnya hari ini 120 juta, survei terakhir. Kalau yang sebelumnya LSI mengatakan warga NU jumlahnya 92 juta. Nguyuh baik banjir panas. Iya kan? Nguyuh kabeh panas 90 juta. Ingat kemarin Pak Jokowi menang itu cuma 80 juta. Ini bukan masalah politik, tapi ini satu suaranya yang susah. Itu 80 juta sekian. Nah kalau 92 juta kompak satu suara, dari mulai presiden, menteri sampai kepala desa pasti NU pakai. Paham nggak? Ini pentingnya satu suara. Nah ini membutuhkan konsolidasi, ini membutuhkan koordinasi. Jadi muslimah cepet-cepet umut nih, cepet-cepet digawe pengurus di tingkat ranting secepatnya untuk bisa terbentuk. Ancornya sedemikian pula, kemudian fatayatnya begitu juga. Jadi ketua cabang konsolidasi sangat penting. Kalau yang lain sudah melangkah, kemarin saya baru kedatangan ponaan dari Jawa. Hari ini sedang peresmian kantor yang nilainya, kantor MWC nilainya 1 miliar. Sudah habis 1 miliar, baru 1 lantai, karena rencananya akan 3 lantai. Ini di Kecamatan Cimanggu, di tempat saya lahir, di situ dibangun kantor MWC NU. Sekarang sudah habis 1 miliar. Artinya ini untuk motivasi. Kalau kita di Kecamatan Palas kecil, orang Pak Haji Ramadan kok. Kita ber-NU
Ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di aku santri ini Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan akan didoakan husnul khotimah seanak turune. Ini yang diberikan. Tapi ya kamu dari jahin mawali manahan. Oleh dari pengurus aja hanya untuk menjadi lompatan atau nyalon DPR, harus nyalon bupati, harus nyalon DPD, wah itu namanya untuk lompatan. Mas Wito sing dari MBC atau kuat nyalon DPR, mulai dari MBC tujuannya untuk nyalon kuara. NU itu oke barokahnya, NU itu banyak sekali barokahnya. Ikhlas saja kita ngurusin NU, ketika ada barokah ambil. Ada barokah diambil, tapi jangan sampai muktahi jahil wa malin manaha wong sing golek ampangkat kepengen jadi bupati DPR etok-etok melu Nahdlatul Ulama. Karena hari ini semua kader-kader yang akan nyalon di politik kabeh mlakune NU nego didukung oleh NU. Ini mesti harus jadi catatan kita. Paham ya? Nah, jadi kalau bisa ada deadline waktu, muslimat kapan selesai, fakayat kapan selesai, Ibnu IPPNU kapan selesai, konsolidasi organisasinya, kemudian itulah yang akan kita gunakan untuk sebagai media koordinasi antara NU dan lembaga badan pertemuannya. Ketika ini sudah terselesaikan konsolidasi dan koordinasinya, pun bangun sendiri kantor yakin kecil lalu mau si cocok rampung kok pajir waktu tak rampung asli pakai sok malah ngisi ini ada pajir Ramadan mau sampai kantor aja ngisi ini iya kan bapak-bapak itu hatinya berbahagia. Yang berikutnya tentang terkait dengan kegiatan-kegiatan nasional. Muktamar ini nanti akan dilaksanakan di Lampung dan kita bersyukur Lampung akan diinjek, akan didatangi, dihadiri oleh puluhan ribu ulama-ulama seluruh dunia, bukan hanya seluruh Indonesia. Karena pengurus NU ini bukan hanya di Paras, bukan hanya di Kabupaten Lampung Selatan, tapi di belahan dunia, di Jepang ada pengurus NU. Kemarin ada mu'alaf dari Jepang, seorang pengusaha masuk Islam, dibimbing oleh Pak Kiai Said Ketua Umum, kemudian datang ke Cirebon memberikan bantuan kapal. Bantuan kapal ini ke Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Jadi muktamar nanti akan di Lampung, kemudian muktamar akan dirawui, dihadiri oleh puluhan ribu kiai. Karena di semua belahan dunia yang ada sekarang ada pengurus NU-nya, PCI namanya, pengurus cabang istimewa. Nanti akan datang. Kemarin saya minggu yang lalu saya sholat ketua umum Pengurus Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Said Sirat. Saya sempat menanyakan tentang muktamar karena ini masih pandemi COVID-19 belum usai. Pandemi COVID-19 belum selesai. Saya nanya gimana masalah muktamar, apakah jadi tahun ini apa ditunda?
beliau mengatakan kalau ditunda pasti ditunda, karena kita harus diawali dengan munas musyawarah nasional ahli ulama dan konferensi besar. Jadi nanti munas dan kongres dulu, yang 2 hari itu rencananya akan dilaksanakan di Sarang, tidak jadi karena corona. Nah ini nanti ketika usai kita berdoa mudah-mudahan pemerintah dan kita semuanya berhasil untuk memutuskan penularan COVID-19 secepatnya, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Ini sing paling susah Pak Haji, Kiai terdampak COVID-19 yang paling susah Kiai. Wong Kiai biasanya ceramah, iki ora tau ceramah, biasanya angkut orang angkut. Kalau yang fakir miskin dan sebagainya ada bantuan COVID-19 dan sebagainya. Nah, saya baju ini sih bantu sombong. Bener-bener terdampak, bener nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Untung kok kiai-kiai, jadi kiai-kiai berontak untuk mereka. Karena kiai-kiai ya wis, karena ini karena Allah saja kan gitu kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wis kowe tenang aja. Lapar, yo kan jerit, yo kan jerit. Cara dipikir-pikir ngono, sifat terdampak ini bahasanya kiai-kiai. Nah gimana tidak? Lirboyo sampai 27.000 sampai hari ini baru bertahap daerah lokal Kediri saja. Nah saudara kalau santri tekan Singapura, Singapura macam-macam ya kan? Iya kan? Lah pagi Ramadan ini kan sebenarnya kan Lirboyo paling-paling orang saudara ya kareng, ya kareng pengombuan apa-apa sebagainya ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan secepatnya bisa usai. Kita doakan pemerintah kita tetap taat pada protokol kesehatan. Bagaimana karena sekarang sudah menginjak pada era new normal, jadi tetap kita harus lakukan itu. Dan alhamdulillah di Kecamatan Palas zonanya hijau. Alhamdulillah. Kemarin yang ada informasi di Sukaraja katanya tidak positif, negatif. Jadi Palas aman. Mudah-mudahan pemerintah kita juga kekuatan, dan ini beritanya sudah menggembirakan kalau tingkat kesembuhan dengan tingkat kematian ini sekarang selisihnya sudah 19.000. Artinya walaupun masih tetap tambah gitu, tapi tingkat kesembuhannya sudah meningkat jauh. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan muktamar itu untuk meminimalisir yang disampaikan oleh Rois Am kita pernah menyampaikan untuk meminimalisir kepentingan dari luar. Yang namanya muktamar itu yang punya kepentingan bukan hanya pengusaha, bukan hanya politis, sehingga calon presiden. Itu kepentingan kalau sampai dibawa jadi maka muktamar akan dibiayai sendiri. Maksudnya dibiayai sendiri, muktamar itu akan dibiayai oleh warga NU. Warga NU itu kaya, warga NU itu sugih. Ceritanya ini nggak cerita Lampung. Kalau di cerita Lampung kemarin waktu Muskerwil Sus, musyawarah kerja wilayah khusus, sudah terkumpul sekian miliar, nek ukur mbok mangan, mbok gahar peserta cukup. Lampung Barat itu sudah menyanggupi 1 ton kopi bubuk, Tanggamus 1 ton kopi bubuk,
kemudian beras yang sekian ton, kemudian ayam yang sekian, sapi sekian, dan sebagainya. Dan pun gomangan, lampu cukup, belum sih buat duit dan sebagainya. Lampu sudah oke. Mudah-mudahan ini nanti berjalan lancar. Kemudian ada yang dari, karena memang ini rencananya akan dibiayai oleh itu sendiri melalui lazismu. Nah, oleh karenanya ini mesti harus disikapi bagaimana agar kita juga ikut andil dalam pembiayaan utama. Kemarin di lembaga saya sudah mau jalan, satu kali kumpul itu 1 juta lebih, itu saja baru yang formal, yang santri belum. Nah, begitu corona lereng. Tapi nanti setelah ini mungkin kita boleh lagi, ya paling tidak walaupun nggak cukup, ya kayak ceritanya burung pipit kalau cecek. Burung pipit kalau cecek ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, gitu kan. Nah, cecek ketawa-ketawa karena kaitannya si burung pipit itu bahwa air ingin memadamkan api yang begitu nyolok besar dengan cuman air yang nempel di paruhnya aja. Diketawain oleh cecek. Apa kata burung pipit? Ya, saya yakin dan saya percaya bahwa air yang saya bawa ini tidak mungkin akan bisa memadamkan, tapi setidaknya saya sudah bisa berbuat untuk ikut serta paling tidak prihatin dengan adanya Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud laknatullah. Setidaknya seperti itu. Oleh karenanya terkait dengan pembangunan kantor ini, mari kita bersemangat bagaimana kita ini, kalau kita bersama-sama dengan konsolidasi yang mapan tadi, koordinasi yang mapan, next jam nabiyin gampang. Jangan sampai nabiyin muslimate malah digawa-gawa melono-melono. Maaf, anak al-hidayah, kalau apa sebagainya, rahmat hidayah, apa kasih Bu Eva itu apa sih? Rahmat hidayah. Rahmat hidayah yang ini dan sebagainya. Nah, kita musliman kok. Ya itu kita gerak. Pol-polnya ya yang datang ya itu kan. Ya mau ngedea apa ini ngaji orang kita itu. Ini kalau ini tidak di prospek oleh kita, katanya dan musliman, salah kita. Oleh karenanya, ayo kita gerakkan lagi. Kalau per bulan ke pengajian kompak, saya pernah ngaji di Lampung Timur. Di Lampung Timur, di tempat Mbah Isoti di lapangan. Kotak amalnya dapat berapa? 25 juta. Keliling selalu juta. Lah, next 1 tahun kan bisa 100 kan? Ya kan? Lebih ya 200 lah. Sing penting siki dibangun kantor dicukupi di situ Pak Haji Ramadan. Dewek oleh balekaken karo pengajian. Beres. 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 Pak Haji Ramadan pasti siap. Lho baru omah BAP kok. Iya kan? Pokoknya siap bangunan di pokok nyari kaki gampang. Pengajian. Siap mengundang. Rame-rame lantas malam-malam putung selesai. Dia kan. Oke. Berikutnya saya nggak lama-lama. Berikutnya itu nanti tadi itu yang masalah muktamar dan munas kita belum ada berita kapan. Muktamar pasti di Lampung, tapi tempatnya di mana belum ditentukan oleh secara resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hanya ketua umum kita beberapa kali ke Lampung, beliau mengatakan muktamar pembukaan dan penutupan di Darus Saadah. Nanti untuk muktamarnya kan ada beberapa komisi nih.
komisi Basma saya aja bisa dipecah menjadi sekian sub. Itu nanti mungkin di pesantren-pesantren pendukung sekitar Darus Saadah. Tapi insya Allah pembukaan dan penutupan ada di Darus Saadah. Nah ini mudah-mudahan lancar, berkah, manfaat untuk kemajuan Indonesia secara kelembagaan negara, dan mudah-mudahan juga untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar Ahlus Sunnah wal Jamaah ke depan lebih eksis dan lebih kuat. Yang berikutnya saya hanya pesan kepada kita semuanya. Sekarang ini sedang perang literasi. Jangan sampai kita ini terkecoh oleh berita-berita medsos. Medsos nih. Sekarang kita sedang dipancing. Bagaimana agar umat Islam marah, dipancing dengan adanya rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini pancingan. Kalau kita mau NU, nggak usah ragu. Kalau NU pasti Pancasilais, nggak usah dari Pancasila bahasin kok. Pancasila itu, Pancasila bisa disahkan, disetujui. Ini tirakat bahas ini, bahasin asalnya tirakat. Artinya nggak usah terkecoh dengan ini ada apa NKRI bersyariah ini sebagainya, itu nggak usah. Yang penting ayo derek ulama. Kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Bis dari bahasin selamat derek NU selamat. Ayo berjuang untuk Nahdlatul Ulama dengan baik, ikhlas dan seksama. Nek ora iso mangan ana sing jamin ceritanya begini. Mbah Yai Ridwan Abdullah itu pencipta lambang NU yang didhawuhi oleh Mbah Hasyim. Iki arbae organisasi NU iki lambangnya apa? Akhirnya istikharah dan sebagainya, proses panjang, kemudian akhirnya melihat di langit itu gambar kayak sampai ini. Terus disampaikan, akhirnya ditetapkan lambang Nahdlatul Ulama seperti yang tertera di. Beliau pernah mengatakan, sopo berjuang NU ikhlas karena Allah SWT, kok nggak iso mangan, tekan omahku. Nek aku mati, tekan kuburan, tagih. Mbah Dewi Pak, apa ayatnya anak? Intan surullah yang surkum wali sabit ada. Tapi ini perlu kebersamaan. Kalau aku dewek-dewek tidak terkonsolidasi dan terkoordinasi, ya mimpi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kami ikut mensupport, ikut memotivasi. Ya pasti yang lebih bantu lah. Tapi yang awal mau kiai. Ya kiai kan tidak Pak Haji lah. Insya Allah ya ikut bantu. Itu kita ikut bantu. Dan kita jadi pengurus NU nggak usah latah masalah politik, nggak usah kayak kan mau pilihan debat ini. Nggak usah latah-latah itu gimana, itu sebagainya. Allah is menang baik orang ngurusi politik kayak gitu lah. Wis, sing penting sih urusi konsolidasi kita. Ayo urusi. Siapa pun dari tempat juga kelalen. Itu bedanya pilkada sama pilkada Bu. Kalau pilkada jadi lali, pilkada lali malah jadi. Iya kan? Ya, saya kemarin telepon oleh kawan. Pak Kiai, nek ono calon mau sowan nang omah, ora ala ya ora. Sing penting gak duit. Ini ya jadi sing penting gak duit ora usah teko. Pokoknya saya mau diem aja, yang teko jadi doa tak doakan. Jadi baik aku.
Turut ya tak turut atau apa? Turut nama dan aku harus terus muji santri. Terakhir sekali saya mengajak kita semuanya. Kulo naik malam Kamis ngaji ikhya temoma. Malam Kamis ya konsolidasi kalau silaturahmi kayak kalau bapak ngopi gitu kan. Corona kopi rokok anak ya kan. Iya. Dewa kumpul-kumpul malam Kamis ngaji kalau padanya Kang Ali pada ngaji kalau guru pada ngaji ayo ngaji gue nambah kalau kayak gitu. Di samping itu juga untuk ya, konsolidasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi yang perlu ditekankan adalah konsolidasi organisasi, konsolidasi akidah dan konsolidasi ada tiga konsolidasi akidah, konsolidasi organisasi, konsolidasi umat. Ini sangat penting dan ini akan menentukan keberhasilan kita di dalam itu berdasarkan kurang lebih maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.